Marc Marquez bicara terbuka saat cedera. Marc Marquez sedang tidak balapan, tapi jangan kira dia cuma duduk diam. Selama masa pemulihan cedera, sang 8 kali juara dunia ini menghabiskan waktu dengan menonton seluruh aksi di MotoGP, termasuk kelas junior. Tapi ada satu hal yang bikin dia angkat bicara. Bukan soal dirinya, bukan soal Honda, tapi soal seorang anak muda. Pembalap yang katanya bakal jadi ancaman nyata di Moto3 tahun depan. Dan lebih menarik lagi, pembalap ini ternyata dibina langsung oleh Marc dan adiknya Alex Marquez lewat sebuah agensi rahasia. Siapa dia? Kenapa Marquez sangat yakin dengan bakatnya? Dan apakah Veda Ega Pratama harus mulai waspada dari sekarang? Vertical Group, proyek rahasia klan Marquez. Tahun 2022, Marc dan Alex Marquez meluncurkan proyek rahasia bernama Vertical Group. Ini bukan sekedar agensi manajemen pembalap, ini adalah laboratorium masa depan. Bukan cuma atlet, tapi juga seniman dan kreator digital. Tapi fokus utama mereka tetap pada satu hal, mencetak bintang balap generasi baru. Sejauh ini hanya satu nama yang secara resmi berada dalam radar proyek ini, Máximo Quilles. Tapi impact-nya luar biasa. Bahkan sebelum masuk ke Moto3, Quilles sudah jadi bahan perbincangan di pedok. Dan kini, saat dia resmi naik kelas, semua mata tertuju padanya. Marquez tak asal bicara. Dia tahu proyek ini bisa jadi penerus dirinya, the next MM93. Statistik brutal Máximo Quilles. Mari kita buka data mentahnya. 2 kali juara European Talent Cup 2021 dan 2023. Masuk 3 besar Red Bull Rookies Cup dan Junior GP 2 musim berturut-turut. Ini bukan statistik biasa, ini resume calon juara dunia. Bahkan, dia mendapat izin istimewa tampil di Moto3 lebih cepat, meski usianya belum 18. Sekarang, dia baru genap 17 tahun. Tapi lihat catatannya di Moto3, sudah menang 3 kali, termasuk di GP Portugal. Ini bukan pembalap belajar, ini mesin balap yang langsung ngegas. Kalau kamu Veda Ega Pratama, kamu pasti tahu, ini bukan lawan biasa, ini ancaman nyata. Pertarungan pertama, Veda versus Quilles di Austria. Tahun 2024, di Red Bull Rookies Cup, publik Indonesia mulai kenal nama Veda Ega Pratama. Tapi di sisi lain ada Máximo Quilles, sudah masuk musim ketiga. Di race 2 Red Bull Ring, Austria, mereka sama-sama naik podium. Quilles di posisi kedua, Veda di ketiga. Tapi itu bukan soal peringkat, itu soal momentum. Disinilah sejarah dimulai, duel pertama mereka. 2 jalur berbeda, 2 negara berbeda, tapi satu panggung. Veda masih pemula, Quilles sudah matang. Tapi semua tahu, ini baru permulaan. Dan tahun 2026, pertarungan ini naik kelas. Moto3 akan jadi medan tempur sesungguhnya. Awal musim Quilles gagal total? Tidak juga. Kalau lihat musim 2025 dari awal, banyak yang bilang Máximo telat panas. 4 dari 5 seri pertama dia absen. Pertama, karena aturan usia. Kedua, karena cedera jempol di GP Americas. Total, kehilangan potensi 100 poin. Tapi, lihat sekarang, dia cuma tertinggal 8 poin dari posisi runner-up. Bayangkan kalau dia main sejak awal, mungkin sekarang dia udah memimpin klasemen. Ini bukan soal hoki, ini soal kualitas mentah yang langsung ngegas begitu lampu hijau. Dan semua ini dilakukan di musim debutnya. Ya, debut. Tidak heran kalau Marc Marquez mulai buka suara. Anak ini bukan main-main. Kalimat tegas dari Marc Marquez. Wawancara Marc Marquez di media Spanyol bikin heboh. Dia bilang kalau Máximo mulai dari balapan pertama, dia sudah bersaing untuk gelar juara. Boom! Itu bukan kalimat promosi, itu peringatan. Dan lebih jauh lagi, Marquez bilang bahwa mereka telah membimbing Máximo selama 3 tahun, dari latihan, mental, strategi balap. Marquez tahu betul, talenta tanpa disiplin itu cuma omong kosong. Tapi
Maksimo punya keduanya, mental tajam dan tekad baja. Kata Marquez, kami akan terus bimbing dia dengan rendah hati sampai waktunya tiba. Dan mungkin waktunya itu adalah musim depan. Misteri nama Mar yang lain. Satu fakta unik yang bikin bulu kuduk merinding. Kalau Maksimo memakai nama belakang ayahnya, inisialnya akan jadi M-Mar, sama seperti Marc Marquez. Kebetulan atau takdir? Tak cuma itu, gaya balapnya agresif, tekniknya mirip, bahkan posisi badan di tikungan pun terasa familiar. Banyak yang bilang Maksimo adalah cerminan Marc versi baru, lebih muda, lebih disiplin, dan mungkin lebih haus gelar. Jadi, kalau kamu melihat Quiles di lintasan, jangan cuma lihat helm dan motornya. Lihat bayangan masa lalu Marc Marquez yang sedang menghidup kembali dominasinya lewat generasi baru. Veda Ega masuk Moto3, tapi Quiles sudah ngebut. Veda Ega Pratama dipastikan naik ke Moto3 2026 bersama Honda Tim Asia. Ini kabar besar untuk Indonesia, tapi tantangannya langsung berat. Karena di saat Veda masih adaptasi, Quiles sudah menang 3 kali. Di saat Veda belajar layout sirkuit, Quiles sudah fight untuk gelar juara. Ini bukan duel yang adil, tapi justru disitulah dramanya. Veda dikenal sebagai pembalap pekerja keras, tekun, dan penuh determinasi. Tapi sekarang, dia harus berhadapan dengan pembalap yang dibesarkan langsung oleh Marquez bersaudara. Rivalitas ini akan jadi pusat cerita Moto3 tahun depan. Rivalitas baru, generasi baru. Marc Marquez versus Valentino Rossi, Jorge Lorenzo versus Dani Pedrosa. Setiap generasi punya rivalitasnya. Sekarang, giliran Veda versus Quiles. Mereka belum pernah bertarung dalam satu musim penuh, tapi semua sudah tahu ini adalah dua kutub berbeda yang akan bertabrakan di Moto3 2026. Dari Indonesia dan Spanyol, dari Honda Tim Asia dan Aspar Team, dari pembalap pekerja keras versus pembalap jenius natural. Dan bedanya, sekarang semuanya terekam, viral, dan jadi konsumsi jutaan fans di seluruh dunia. Siapa yang lebih cepat naik ke Moto2? Siapa yang bisa menang duel pertama mereka di Qatar 2026? Ini baru awal. Musim 2026 belum dimulai, tapi tensinya sudah panas. Marc Marquez sudah buka kartu, Maksimo Quiles sudah kasih bukti, dan Veda Ega Pratama sedang bersiap tempur. Ini bukan sekadar musim biasa, ini adalah medan uji dua kekuatan muda dari dua benua. Satu dibesarkan lewat kerja keras, satu lewat proyek prestise. Tapi satu hal pasti, Moto3 tidak akan pernah sama lagi. Rivalitas ini bisa jadi fondasi persaingan selama 10 tahun ke depan. Dan mungkin suatu hari nanti, keduanya akan bertarung bukan di Moto3, tapi di MotoGP. Tapi semuanya dimulai sekarang.